teman-teman semua, kalian tahu kan, di zaman sekarang ini, kalau kita mau berkomunikasi sama orang yang sangat jauh, itu sangat mudah bukan? Nah, kalian pernah nggak kepikiran, kalau di zaman dulu, nenek moyang kita nih, kalau mau komunikasi sama orang yang jaraknya jauh, itu gimana ya? Nah, maka dari itu, kita bakal ngajak kalian jalan-jalan nih ke masa lalu buat nunjukin gimana sih perkembangan alat telekomunikasi dari masa ke masa. Nah, kita bakal pakai 4 jenis fokus yang masing-masingnya punya ikoniknya pada zamannya. Telepon rumah sudah ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Sejarahnya sudah sekitar 140 tahun. Ciri utama telepon rumah yaitu yang pertama adalah letaknya yang tidak fleksibel. Dia tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua adalah fungsinya yang sangat sederhana. Dia cuma bisa menerima dan juga memutuskan telepon. Tidak bisa menerima pesan chat, pesan suara, ataupun koneksi internet. Yang ketiga adalah desain dan harganya. Desainnya yang besar dan juga gagang telepon yang terbuat dari kayu ataupun plastik sehingga membuat harganya yang mahal. Pada zaman dulu jarang orang setiap rumah mempunyai satu telepon rumah. Orang-orang lebih menggunakan telepon umum yang ada berada di gang ataupun dekat-dekat rusun. Cara kerja telepon rumahan yaitu yang pertama, kalau misalnya kita ingin telepon orang lain, kita bisa memencet nomor yang ada di sini. Kalau kita ingin memutuskan telepon, kita bisa memencet kotak yang ada di sini. Nah, kalau misalnya kita sedang telepon, terus tiba-tiba ada bunyi nit nit nit, itu berarti kita sedang dalam panggilan atau sedang sibuk. Oke, kalau dari contohnya, misalkan kita mau menghubungi keluarga kita yang lagi ada di luar kota. Pertama-tama kita harus menghubungi sesuai dengan telepon yang ingin kita tuju. Lalu mereka sebagai penerima telepon harus menunggu giliran sampai teleponnya bisa digunakan. Lalu untuk biaya telepon kabel pada waktu itu cukup lumayan mahal. Apalagi kalau kita ingin menghubungi yang berbeda pulau. Itu kita harus lewat operator, lalu nggak bisa langsung terhubung. Kita harus menunggu beberapa menit sampai teleponnya tersambung. Ya walaupun sederhana dan banyak syaratnya, tetapi justru telepon kabel ini menjadi awal mula perkembangan alat telekomunikasi loh. Kayak tanpa telepon kabel ini, perkembangan alat telekomunikasi tidak secepat sekarang. Selanjutnya kita masuk ke era di mana alat komunikasi bisa kita bawa kemana-mana dengan sangat mudah dan praktis. Kalian yang lahir pada tahun 90-an sampai 2000-an pasti tahu dong dengan merek HP BlackBerry ini. HP BlackBerry ini pada zaman dulu terkenal dengan mewah dan juga banyak yang menggunakannya. Ciri-ciri dari HP BlackBerry yaitu praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Bisa kita masukkan ke tas, kita bisa masukkan ke kantong, ataupun kita genggam. Dan juga tanpa adanya gangguan pada kabel. Selanjutnya yaitu fitur yang terkenal pada HP BlackBerry ini yaitu terdapat keyboard fisik yang mudah dan nyaman digunakan untuk bisa mengirim email lewat HP BlackBerry dan juga mengirim chat. Dan juga di HP BlackBerry ini terdapat aplikasi bawaan yaitu seperti BBM atau BlackBerry Messenger. Di BBM ini kita bisa menggunakan kata sandi untuk keamanan pada HP BlackBerry ini. Ciri utama HP BlackBerry lainnya itu adalah yang pertama, ada fitur SMS, ada fitur telepon, ada email, ada beberapa aplikasi sederhana lainnya seperti ada catatan, ada jam, ada kalender, ada game sederhana seperti ular. Dan HP BlackBerry itu layarnya kecil menggunakan LCD, tidak layar sentuh seperti zaman sekarang. Dan yang keempat, ciri utama HP BlackBerry itu kalau zaman dulu sebagai status simbol. Nah, kalau zaman dulu kita menggunakan HP BlackBerry, kita itu ditandai sebagai orang yang aktif dan memiliki pekerjaan yang penting. Kalau dari sisi anak mudanya itu, kita akan merasa keren karena pada zaman itu HP BlackBerry termasuk mahal. Contoh penggunaan BlackBerry di masa lalu yaitu dulu BlackBerry digunakan untuk bermain BBM. Misal kita membuat grup kelas, itu kita membuat nama-nama yang unik. Lalu kalau ada nih orang yang punya HP BlackBerry baru, pasti ada yang minta PIN-nya untuk dijadikan teman. Lalu bagi pekerja, HP BlackBerry digunakan untuk mengakses email karena bisa diakses di mana saja dan kapan saja, membuat pekerjaan lebih fleksibel. Sayangnya
Pada zaman sekarang, HP smartphone itu kan lebih canggih dan lebih pintar, membuat popularitas BlackBerry semakin menurun sampai saat ini. Sekarang kita masuk ke era di mana munculnya telepon kantor. Nah, telepon kantor itu menjadi alat yang penting dalam bekerja. Kenapa? Karena telepon kantor itu memang dirancang khusus untuk komunikasi bisnis di lingkungan kerja. Nah, tapi telepon kantor juga memiliki ciri utama yang membedakannya dengan telepon kabel rumah. Ciri utama dari telepon kantor itu yang pertama adalah dia memiliki fitur khusus, yaitu fitur ekstensi nomor dalam satu sistem kantor. Jadi ketika kita ingin menghubungi rekan kerja dalam satu kantor, kita bisa menekan nomor ekstensi tersebut tanpa harus mengeluarkan pulsa. Terus dia juga memiliki fitur konferensi call. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi secara bersamaan di tempat yang berbeda. Yang kedua, biasanya telepon kantor itu memiliki suara yang lebih jernih atau lebih stabil dibandingkan HP. Hal tersebut dikarenakan telepon kantor itu menggunakan saluran khusus atau sistem IP yang direkomendasikan untuk komunikasi bisnis. Terus letak dari telepon kantor ini biasanya sama dengan telepon kabel rumah, di mana dia hanya diletakkan di satu tempat, contohnya kayak meja kerja ataupun ruangan khusus. Hal ini menyebabkan telepon kantor ini menjadi susah untuk dibawa kemana-mana, kecuali telepon kantor tersebut portable atau terhubung ke HP. Dan yang terakhir adalah telepon kabel ini memiliki desain yang fungsional. Jadi banyak tombol-tombol khusus untuk berbagai fitur, dan beberapa juga terdapat layar kecil untuk menampilkan nomor panggilan atau pesan. Zaman dulu, telepon kantor masih banyak digunakan untuk menghubungi rekan ataupun juga klien-klien yang berada di luar kota. Jika ada rapat dari beberapa klien ataupun dari rekan kerja yang berada di luar kota, kita bisa menggunakan fitur conference call, yang dimana fitur tersebut adalah memungkinkan semua untuk berbicara secara bersamaan. Nah, jika ada karyawan ataupun rekan kerja yang ingin menghubungi karyawan, kita bisa menggunakan fitur nomor ekstensi, yang dimana fitur tersebut digunakan untuk klien untuk bertemu karyawan tanpa harus berjalan ke meja resepsionis. Walau sekarang HP sudah ada video call, tetapi masih banyak banget kantor yang menggunakan telepon kantor tersebut karena keandalannya dan juga fitur suaranya yang baik, sehingga cocok untuk beberapa bisnis-bisnis yang serius. Tahap terakhir dalam perkembangan telepon genggam yaitu telepon atau HP yang super canggih atau modern. Jadi untuk HP modern ini juga memiliki fungsi, yaitu dia bisa melakukan komunikasi secara jarak jauh dan juga bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari yang mencakup bekerja, makan, dan juga belajar. Nah, salah satu cirinya yaitu dia tuh di depannya terdapat layar sangat besar, yang di belakangnya terdapat kamera. Jadi kamera itu dia fungsinya untuk menangkap dan juga merekam layar secara objek sesuai yang kita mau atau inginkan. Selain itu, di dalamnya juga terdapat berbagai fitur, yaitu salah satunya seperti SMS yang biasa digunakan untuk melakukan komunikasi secara jarak jauh, dan juga telepon yang biasa digunakan untuk melakukan panggilan suara. Dan yang terakhir, kita juga bisa menggunakan fitur permainan atau games yang biasanya berfungsi untuk bermain bersama teman online ataupun jarak jauh. Selain itu, di dalamnya ini juga terdapat berbagai konektivitas mencakup WiFi, jaringan 4G maupun yang paling tinggi 5G. Jadi untuk perkembangan telepon itu sendiri, khususnya telepon modern, dia ini akan terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, mencakup layarnya, ukuran layarnya, kameranya, dan juga tentunya spesifikasi yang semakin meningkat. Untuk contoh penerapannya, yaitu kita bisa memasang alarm di malam hari untuk bangun pagi hari. Kita juga bisa memesan makanan secara online melalui aplikasi yang tertera pada HP yang canggih ini, dan juga kita juga bisa melakukan pembelajaran secara daring ataupun jarak jauh. Baiklah, kita semua ini udah tahu nih perkembangan alat komunikasi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Mulai dari telepon kabel yang dulu itu cuma bisa buat telepon saja, kemudian muncullah HP BlackBerry yang berinovasi dengan BBM dan tombol fisik. Kemudian ada telepon kantor yang digunakan sebagai alat penting dalam bekerja, dan yang terakhir adalah HP yang kita gunakan sekarang ini yang bisa melakukan segala hal. Nah, dari keempat alat tersebut kita bisa menemukan perbandingan dari masing-masing alat. Ini adalah contoh fisik dari telepon kabel rumah, memiliki fitur yang sederhana dan hanya untuk komunikasi suara.
HP BlackBerry memiliki fitur instan dan email serta portable, cocok digunakan oleh profesional dan juga anak muda. Nah, selanjutnya itu ada telepon kantor. Nah, di telepon kantor ini kita punya fitur khusus untuk bekerja di kantor dan juga mempunyai kualitas suara yang baik. Tetapi di telepon kantor ini kita cuma bisa taruh di satu tempat aja, jadi dia itu tidak bisa pergi kemana-mana. Untuk fungsi pada kesimpulan pada HP sekarang itu dia tuh bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari, dia tuh bersifat sangat portable dan semua akan serba menjadi lebih mudah. Setiap perangkat mempunyai peran pentingnya dan perkembangannya masing-masing di setiap zamannya, dan juga sangat membantu manusia dalam berkomunikasi menjadi lebih baik. Tanpa perkembangan dari satu ke satu yang lainnya, kita tidak akan bisa mendapatkan ponsel pintar yang kita gunakan saat ini.